Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Saya berharap kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ada gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI berikan plakat penghargaan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo sebagai Bapak Persatuan dan Kebudayaan Nusantara. Ini baru anak muda ya. Kita akan juga membahas beberapa berita yang lainnya dan stay sampai selesai. Kita akan segera bahas video atau berita yang pertama. Ini dia teman-teman. Ya ini ya, gerakan Angkatan Muda Kristen yang memberikan plakat kepada Pak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Kebudayaan Persatuan Nusantara, teman-teman ya. Bapak Persatuan dan Kebudayaan Nusantara. Ini diberikan pada hari Senin 17 Februari 2025. Hari Senin, hari ini ya teman-teman ya, 17 Februari. Kita next ke berita selanjutnya. Mangkir dari panggilan KPK hari ini dan mengajukan penundaan pemeriksaan loh. Kenapa mangkir Pak lagi, Hasto? mangkir Setelah lagi. kalah dalam pra-peradilan, Takut Hasto ditahan ya, Pak? kembali dipanggil sebagai tersangka untuk kasus Harun Masiku hari ini. Tapi kenapa nggak datang Pak? Takut nggak pulang Pak? Takut udah ditahan? Iya, takut nggak pulang. Ternyata alasannya bukan takut ditahan. Tim hukum dari Pak Hasto ternyata mengajukan pra-peradilan kedua. Waduh, jangan Sampai ya, Pak, kapan? nanti ada pra-peradilan ketiga, pra-peradilan keempat. Aduh, padahal menurut gua datang aja sih Pak Hasto untuk memenuhi panggilan KPK tersebut. Mumpung juga Ibu Megawati sedang melaksanakan ibadah umroh. Mintalah Pak Hasto didoakan oleh Ibu Mega. Nah, kita tunggu nih respon dari KPK. Apakah akan melanjutkan dengan surat panggilan kedua atau menunggu hasil dari pra-peradilan yang kedua nih? Menurut Bagaimana pendapat kalian ya? Mau sampai kapan sih ini Hasto dan timnya ini seperti mau mempermainkan hukum kita teman-teman ya? Sudah kalah di pra-peradilan pertama, mengajukan lagi pra-peradilan kedua. Nanti kalau di pra-peradilan kedua kalah lagi, ajukan lagi pra-peradilan ketiga. Sampai kapan ditahannya? Come on. Masyarakat ini sudah menanti Anda jadi ditahan karena status kan sudah tersangka. Semoga cepat ditahan ya. Penuhi saja panggilan KPK, jangan mangkir terus. Katanya taat pada hukum. Ya. Mereka masih terus-menerus melakukan perlawanan demi perlawanan mereka, teman-teman, untuk menghindari Pak Hasto ditangkap, ditahan oleh KPK. Ini juga yang lagi viral hari ini ya. Ini mahasiswa yang kemarin demo-demo soal dinasti Pak Jokowi, soal dirty vote, soal peringatan darurat teman-teman ya, dan mereka yang sama juga demo dengan bertemakan Indonesia gelap hari ini. Apanya yang gelap? Kami di sini terang benderang. Kalian saja yang gelap hidup kalian. Aduh, mahasiswa kembali berulah teman-teman ya. Ya, BEM UI ya. Nah, program ambisius Prabowo merusak semua tatanan katanya ya. Mereka ini selalu bertentangan dengan pemerintah. Yang dimana masyarakat hari ini sudah mengikuti, sudah suka dengan apa yang dilakukan pemerintah hari ini dengan bukti dari approval rating yang hari ini tinggi teman-teman. Pada titik asli kami Indonesia negara, walaupun negara. Ya, jelas-jelas kan mereka ini adalah kelompok yang sebagian berapa persen yang tidak menginginkan adanya kemajuan atas negeri ini, atas kebaikan. Itu kan makanan bergizi gratis itu yang dipangkas sudah dijelaskan juga oleh pemerintah, itu yang dipangkas itu tidak ada kaitannya dengan PHK apa itu honorer dan sebagainya. Malah mereka mau menggoreng ini bahwa ambisi Pak Prabowo ini soal makanan gratis itu merusak tatanan di Indonesia. Apanya yang rusak? Kalian. Aduh teman-teman, demo-demo habis itu tuntut beasiswa dari pemerintah. Aduh, kocak ya. Istana negara kembali diborder oleh border oleh beton ketakutan kekuasaan, ketakutan
fasis Prabowo terhadap gerakan perlawanan dari rakyat. Sampai Perlawanan dari rakyat, hanya kalian yang melawan. Rakyat diam saja ya. Rakyat aman-aman aja. Kami rakyat aman-aman aja hari ini. Kalian saja yang merasa gelap hidup kalian. Merasa suram ya. Seru ini. Ada seruan aksi Indonesia Gelap yang dikoordinir oleh seruan Indonesia gelap, mau seruan Indonesia Jadi paham dulu, Kak. darurat, ya. Intinya ya, seruan apa aja ya. Itu kalau kalian puas, kalian yang membenci Bapak Prabowo, apalagi sekarang Bapak Prabowo kan bekerja sama ya, bersatu, saling support sama mantan presiden ke-7 Bapak Jokowi ya. Pasti kalian itu nyinyirnya Lebih gelap lagi hidup mereka tuh. gitu. Dan ini memang tujuan kalian itu apa? Tujuan kalian itu ingin menjatuhkan pemerintahan Bapak Prabowo ya, karena di situ ada Mas Gibran. Kalian berkuat tenaga nih ingin menjatuhkan Bapak Prabowo supaya apa? Ya junjungan kalian nanti yang diangkat jadi presiden dan wakil presiden ya kan? Nah, Siapa? begitu. Anies. seru nih. Ada Itu kalau mereka paksa turun ya, tapi nggak mungkin juga ya. Tidak, seandainya kalau mereka paksa turun Pak Prabowo dari presiden kemudian menggantikan dengan Anies, saya yang seumur hidup nggak pernah demo, saya akan demo ke jalan. Saya pikir silent majority yang selama ini silent akan mulai bersuara dan turun demo. Apa sih mau kalian? Ya, aduh. Itulah seharusnya bukan pemerintah yang menghabiskan uang negara, teman-teman, tapi mereka ini yang menghabiskan uang negara. Mereka nggak tahu bahwa sekali mereka demo itu berapa uang yang diturunkan, yang dicurahkan oleh anggaran dari pemerintah untuk mengamankan demo mereka, teman-teman ya. Adili Jokowi, adili Jokowi. Hidup Jokowi. Ngimpi, ente ngimpi di siang hari bolong dengan segudang prestasinya Pak Jokowi dan mengangkat seorang Prabowo ya, yang sempat dicopot jenderalnya dan diangkat lagi martabatnya ya, kembali menjadi jenderal bahkan panglima tertinggi di negeri ini, dan kemudian mendukungnya menjadi seorang presiden. Apa mungkin Pak Prabowo membiarkan ya orang yang sudah menolongnya, ya, sudah mengangkat namanya, menyelamatkannya, dan memberikan dia peluang menjadi pemimpin bangsa ini? Jadi, sudahlah. Makin Anda membenci Pak Jokowi, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia 2 periode, akan terus mengangkat, memuliakan nama Pak Jokowi. Yes. Siapa yang meninggikan orang lain, dia akan ditinggikan. Siapa yang merendahkan, menghina Pak Jokowi seperti Anda itu, ya, yang profesor itu, yang cendekiawan itu, yang politisi itu, yang berbaju merah itu, nenek-nenek itu, Anda makin direndahkan. Emang benar sih. Ya, itu bukti, teman-teman ya. Itu hukum alami di dunia ini, ya. Adili Jokowi. Sorry ye. Sorry ye. Adili Jokowi. Sorry ye. Tangkap Jokowi. Sorry ye. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia. Sorry ya. Pak Prabowo jangan pakai lindungin lah. Tidak ada. Bikin usir aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Biar dia busuk di penjara. Anda yang udah busuk di penjara tuh keluar kemari, kira udah bertobat. Enggak ya, enggak ada yang namanya tobat buat si Rizik Sihab ya. Aduh, mulutnya tetap kotor seperti itu, teman-teman. Ternyata dalang dari
itu para pendukungnya tersulut kemudian coret-coret Adil Jokowi, itu dia itu otaknya teman-teman ya. Adil Rizik siap ya, buka kasus-kasus yang sudah ditutup sekian lama. Aduh teman-teman, itu sudahlah teman-teman. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, semakin Anda merendahkan orang lain, Anda akan direndahkan juga. Itu ya. Kalau Anda ingin orang lain diperlakukan apa kepada Anda, lakukanlah kepada orang lain. Kalau Anda ingin orang lain melakukan kebaikan kepada Anda, lakukanlah terlebih dahulu kebaikan terhadap orang lain. Itu akan berbalik. Itu akan berbalik teman-teman ya. Jadi jika kalian, jadi buat teman-teman semua di rumah, jadi pembelajaran buat kita semua, muliakanlah orang lain, perlakukanlah sesama kita dengan baik, dengan kasih, dengan cinta teman-teman. Jangan kita merugikan, merendahkan, menghina, atau menjatuhkan orang lain. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain, percayalah itu akan berbalik kepada kita sendiri. So, teman-teman, berlakulah baik kepada sesama kita, maka kita akan mendapatkan impact atau balasan yang baik juga. Itu sudah terjadi selama ribuan tahun ini ya. Selama kalian berlaku baik, kalian akan mendapatkan apa yang baik pula. Saya pamit dulu, silakan berikan pandangan dan tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye guys.